Shalom, selamat pagi anak Miss sekalian. Bertemu kembali bersama Miss Yeti Sinambela. Nah, kita akan memasuki pelajaran kita yang baru, yaitu tentang fungsi kuadrat ya. Namun sebelumnya kita sudah belajar tentang persamaan kuadrat. Jadi dalam fungsi kuadrat ini ada hubungannya juga dengan persamaan kuadrat ya. Nah, kita perhatikan. Bentuk umum dari fungsi kuadrat itu yaitu Y sama dengan Fx sama dengan Ax kuadrat tambah Bx tambah C ya. Jadi Fx itu nanti sama dengan Y. Kenapa kita samakan dengan Y? Karena dalam fungsi kuadrat ini nanti kita akan membuat grafik ya. Dan kita akan membuat grafik yang pastinya harus ada titik koordinatnya yaitu X, Y ya, makanya ini sama dengan Y. Oke. Nah, kemudian kita akan melihat terlebih dahulu sifat-sifat dari grafik fungsi kuadrat. Nah, jadi sama seperti persamaan kuadrat ya, kita harus tahu dulu bentuk umum dari fungsi kuadrat itu. Berarti pangkat tertingginya adalah 2 atau kuadrat ya. Nah, yang pertama kita lihat berdasarkan nilai A. Nilai A yang dimaksud yaitu koefisien dari X kuadrat ya. Koefisien dari X kuadrat. Nah, yang pertama, jika A-nya lebih dari 0 atau bernilai positif, maka grafik atau parabola akan terbuka ke atas ya, berarti terbuka ke atas. Oke, kemudian jika A kurang dari 0 atau bernilai negatif, maka grafik akan terbuka ke bawah. Nah, terbuka ke bawah ya, ingat. Kalau A-nya lebih dari 0 dan A-nya kurang dari 0. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sifat-sifat ini, kalau grafik terbuka ke atas, berarti puncaknya ada di bawah ya. Puncaknya ada di bawah. Kalau grafiknya terbuka ke atas, puncaknya ada di bawah, berarti dia nanti memiliki nilai minimum. Ya, ingat, nilai minimum ya. Miss lupa menuliskan di sini ya. Nah, sebaliknya, kalau A-nya bernilai negatif, grafik terbuka ke bawah. Nah, kalau dia terbuka ke bawah, berarti puncaknya di atas. Ya, titik puncaknya di atas atau maksimum. Ya. Nah, nanti akan kita lihat gambarnya ya, grafiknya. Nah, kemudian menentukan titik potong dengan sumbu Y. Nah, untuk mempermudah kita membuat grafiknya, yang pertama kita tentukan dulu titik potong dengan sumbu Y. Kalau titik potong dengan sumbu Y, berarti X-nya sama dengan 0. Ya. Kemudian kita tentukan lagi, ini kurang satu lagi ya, titik potong terhadap sumbu X atau titik potong dengan sumbu X ya. Kalau titik potong dengan sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0 ya. Bisa kita gunakan nanti dengan menggunakan pemfaktoran untuk mencari nilai X-nya. Kalau Y-nya sama dengan 0. Nah, kemudian yang berikutnya adalah menentukan sumbu simetri. Nah, sumbu simetri itu artinya sumbu yang membagi dua parabola tersebut ya, atau sumbu yang membagi dua grafik tersebut ya. Grafiknya nanti kan bentuknya parabola. Jadi dia harus bisa dibagi dengan sumbu simetrinya ya. Nah, jadi dari grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C, untuk mengetahui sumbu simetrinya atau persamaan simetrinya, bisa kita gunakan X sama dengan min B per 2A. Ya, min B per 2A, ingat tandanya ya. Nah, kemudian untuk menentukan koordinat titik balik atau titik puncak ya. Jadi titik balik itu sama dengan titik puncak. Titik puncak nanti ada dia yang minimum, ada yang maksimum. Kalau titik puncaknya maksimum, berarti kurvanya terbuka ke bawah ya, atau A-nya lebih dari 0.
Kalau titik puncaknya minimum, berarti kurva terbuka ke atas, ya, atau A-nya kurang dari 0. Nah, untuk mengetahui titik baliknya atau titik puncaknya, bisa kita gunakan dengan P itu, yaitu puncak ya, kita misalkan dengan puncak. Nah, ini untuk X puncaknya, ya, untuk titik koordinatnya di X-nya itu, min B per 2A, sama dengan yang sumbu simetri. Ya, persamaan sumbu simetri. Kemudian, untuk Y puncaknya berarti min B kuadrat kurang 4AC atau min D. Diskriminannya seperti yang udah kita pelajari di persamaan kuadrat. Diskriminan per 4A. Tapi ada beberapa buku juga yang menggunakan untuk Y puncaknya ini itu sama dengan YX. Ya, atau X itu yang sumbu simetri. Artinya nilai si X yang di sini kita substitusi ke persamaan awalnya. Ya, setelah kita dapat nanti nilai X ini sumbu simetrinya, nilainya itu kita substitusi ke persamaan awalnya, ke persamaan ini nanti. Setelah dapat nilainya, samalah itu dengan Y puncak. Ya, jadi kalau kamu menggunakan rumus ini, min D per 4A boleh, atau mensubstitusi nilai X ini ke persamaan ini juga boleh. Ya, itu akan sama hasilnya. Nah, kemudian kita lihat contohnya untuk lebih gampang memahami. Gambarkan sketsa grafik fungsi kuadrat dari f(x) sama dengan x kuadrat tambah 4x tambah 4. Nah, kita lihat di sini bahwa A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 4, dan C-nya sama dengan 4. Nah, yang pertama kita tentukan dulu titik potongnya ya. Titik potong grafik dengan sumbu X. Kalau dengan sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0. Ya. Kalau Y-nya sama dengan 0 atau Y itu tadi sama dengan Fx ya. Berarti X kuadrat tambah 4X tambah 4 itu sama dengan 0. Ya, atau sama dengan Y. Y-nya sama dengan 0 ya. Nah, ini persamaan kuadrat bisa kita cari akar-akarnya dengan memfaktorkan. Jika dikalikan hasilnya 4, dijumlahkan juga hasilnya 4, yaitu 2 dan 2 ya. X tambah 2 kali X tambah 2 sama dengan 0. Nah, kita cari pembuat nolnya. Ternyata X1-nya sama dengan min 2, X2-nya sama dengan min 2, berarti akar kembar ya. Karena X1 dan X2 sama. Jadi, titik potongnya dengan sumbu Y adalah min 2,0. Nah, kenapa min 2,0? X-nya kan kita dapat min 2. Y-nya kita dapat tadi 0 karena kita buat sama dengan 0. Nah, bagaimana kalau ini akarnya berlainan? Berarti titik potongnya ada 2. Ya, titik potong dengan sumbu X itu ada 2. Kebetulan ini karena akar kembar sama dia, makanya ini cuma 1. Ya. Nah, kemudian bagaimana titik potong grafik dengan sumbu Y? Kalau dengan sumbu Y berarti X-nya sama dengan 0. Nah, kalau X-nya sama dengan 0, kita tinggal buat 0, C. Ya, kenapa 0, C? Ini kan ada variabel X, di sini juga X, kalau dikalikan dengan 0 udah pasti 0. Berarti tinggal C-nya ya, yaitu sama dengan 4. Jadi 0,4. X-nya 0, berarti Y-nya dapat atau Fx-nya sama dengan 4. Ya, jadi titik potong dengan sumbu Y adalah 0,4. Jadi udah ada kita dapat 2 titik yaitu min 2,0 dan 0,4. Nah, selanjutnya kita melihat koordinat titik balik atau titik puncaknya ya. Titik puncaknya. Nah, ini kamu kerjakan duluan boleh ya, sebenarnya sama aja ya. Untuk persamaan sumbu simetrinya. Berarti X sama dengan min B per 2A. B-nya tadi 4, ya. A-nya sama dengan 1. Sehingga min 4 per 2 kali 1, 2 ya. Berarti min 4 per 2 sama dengan min 2. Nah, inilah dia X-nya untuk puncaknya. Ya. Kemudian min D per 4A.
Ya, hasilnya sama dengan 0. Nah, seperti yang Miss bilang tadi, kalau nilai untuk Y puncaknya kamu substitusi dengan X sama dengan min 2 ini, juga akan sama dengan 0. Ya. Nah, coba kita buktikan kalau kita substitusi untuk Y puncaknya, kita substitusi dari persamaan sumbu simetrinya itu, X sama dengan min 2 ya. Di persamaannya, berarti kita substitusi ke persamaan ini. Min 2 kuadrat berarti 4. Tambah 4 kali min 2, min 8 ya. Berarti 4 tambah min 8 atau 4 min kurang 8, min 4. Min 4 tambah 4 sama dengan 0. Sama ya. Jadi sama dengan 0. Jadi sekali lagi Miss sampaikan bahwa kalau kamu gunakan min D per 4A boleh, atau kamu substitusikan nilai Y atau fx-nya itu, nilai X-nya ini ke persamaannya juga boleh ya. Nah, untuk melihat grafiknya berdasarkan titik-titik yang udah kita peroleh tadi, ya bisa kita sketsa grafiknya. Nah, yang pertama, tadi sumbu simetrinya berarti yang membagi dua grafik itu di X sama dengan min 2 ya. X sama dengan min 2. Kemudian titik puncaknya tadi, titik puncak dengan sumbu Y ya, dengan sumbu X yaitu Y sama dengan 0, tadi di min 2,0 ya. Kemudian sumbu titik potongnya ya, titik potong dengan X dengan sumbu X berarti dengan sumbu Y berarti X-nya sama dengan 0 ya. Titik potong dengan sumbu Y ya, titik potongnya di sumbu Y berarti X-nya sama dengan 0 ya. Tadi kita peroleh 0,4. Nah, kita hubungkanlah titik-titiknya itu. Sebenarnya kan masih ini yang kita dapat titiknya. Tapi karena ini sudah dapat sumbu simetrinya, kita tinggal hubungkan aja garisnya. Ya, jadi inilah dia grafik dari Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat tambah 4X tambah 4. Nah, selain cara ini, bagaimana cara menggambar atau sketsa grafiknya? Bisa kamu cari duluan untuk titik-titik bantunya ya. Misalnya, kalau X-nya sama dengan 0, Y-nya berapa? Kalau X-nya sama dengan min 1, Y-nya berapa? Kalau X-nya sama dengan min 2, Y-nya berapa? X-nya sama dengan min 3, sampai seterusnya ya. Kamu hubungkanlah titik-titik koordinatnya. Oke. Nah, seperti yang kita yang sudah kalian pelajari di kelas 8 ya, tentang koordinat kartesius ya. Jadi kamu hubungkan, kamu buat beberapa nilai X-nya, kamu substitusi terhadap fungsinya fx-nya, dapatlah titik koordinat ya, beberapa titik koordinat, kamu hubungkanlah garis atau titik-titiknya sehingga membentuk parabola ya. Nah, demikian pertemuan kita hari ini. Tetap dikerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Kalau ada yang kurang mengerti, boleh ditanyakan langsung sama Miss Yana. Oke, selamat siang dan semangat belajar.